88,5 Irama FM, top lagunya pasti infonya. Hai, halo lah buat Anda pendengar Irama FM ya. Gimana kabarnya, masih sehat ya? Masih bahagia, masih aman, enjoy, fokus pokoknya. Yes dong ya, fokus menerima informasi dan juga menerima hiburan dong. Merasakan sajian hiburan mesti ya, melalui lagu-lagu yang kita sajikan. Oke. Baik, kita akan ke informasi di mana kita di topik kita ya hari Rabu Wednesday. Gimana kabarnya? Selalu sehat dengan menerima informasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo. Kita hadirkan bersama narasumber kita, ada Ibu Ummul Hasunah SPMAP yang juga nanti akan memberikan informasi terkait surat rekomendasi BBM pertanian syarat, prosedur, manfaat bagi petani seperti apa. Ternyata ada BBM-nya juga ya dibahas gitu. Penasaran ya sudah, kita sapa dulu tapi ya. Kita sapa dulu narasumber kita Ibu Ummul Hasunah SPMAP. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Lama gak ketemu ya Mbak ya. Yes, betul sekali. Udah minal aidin wal faizin belum ya? Udah kayaknya kemarin Mbak, pertemuan terakhir kemarin. Saya yang lupa ya. Oke, baiklah. Pendengar Irama, silakan kalau misalnya mau join ya kan. Ini kan ada pembahasan terkait BBM pertanian. Ternyata BBM pertanian juga ada pembahasannya di sini gitu. Karena memang penting, salah satu penting mungkin biaya operasional dan lain sebagainya juga nanti akan ada hubungannya dengan pertanian begitu. Tapi lebih lengkapnya kepada narasumber memberikan pengantar sekaligus ya terkait surat rekomendasi BBM pertanian. Ada syaratnya dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu persatu. Cuman untuk memberikan prolog terlebih dahulu untuk mengawali perjumpaan kita, menyapa Anda pendengar Irama FM di mana saja berada. Silakan Ibu Ummul Hasunah. Ya, terima kasih. Selamat siang pendengar Irama FM. Disclaimer dulu ya Mbak. Jadi ini walaupun kita akan membahas BBM, tapi ini bukan yang kemarin dioplos-oplos ya Mbak. Beda lagi Mbak. Beda kasus ya. Jadi ini yang aman-aman aja. Oke. Jadi kali ini kita akan membahas tentang BBM. Memang Mbak, jadi pertanian itu ya sebenarnya ya sama BBM tapi digunakan untuk alat-alat pertanian ya. Kalau kita memang bahas pertanian itu kan tidak melulu tentang menanam, memanen. Kalau biasanya kan kita membahas tentang ya menanam kemudian manen, tapi di balik itu semua kan ada teknologinya ya Mbak ya, ada peralatannya yang tentu saja membutuhkan tenaga juga seperti manusia membutuhkan makanan. Nah, kalau alat-alat pertanian itu kan membutuhkan BBM untuk bisa jalan ya. Bayangkan kalau petani pagi-pagi mau berangkat mau traktor ini misalnya, aduh traktornya mati walaupun bukan karena rusak tapi ternyata BBM-nya habis. Nah, itu salah satu menjadi, kalau mau beli juga harganya kalau bagi petani untuk solar aja itu agak berat ya Mbak kalau tanpa subsidi lah. Ini dari pemerintah itu dia memberikan subsidi ini untuk para petani ini untuk memberikan sedikit keringanan lah, karena memang kalau pertanian kan seperti kita ketahui kan menjadi tulang punggung bangsa ya Mbak ya. Coba bayangkan kalau perut kita lapar ya apa ya Mbak, ketahanan nasional juga akan gimana ya. Yang mau menjaga keamanan aja perutnya lapar. Nah, itu oleh karena itu kan pertanian sebagai penyangga seperti yang didengung-dengungkan Pak Presiden ya Mbak. Jadi untuk swasembada pangan ini Pak Presiden Prabowo itu sudah mencanangkan bahwa untuk swasembada pangan ini secepatnya untuk seperti zaman dulu, zamanku itu loh Mbak, Pak Harto dulu kan pernah swasembada pangan. Nah, itu kalau ingat itu ya itu jadi Pak Prabowo itu menginginkan kembali untuk swasembada pangan supaya kita mandiri pangan, kita tidak perlu beli beras. Kan kita, negara kita kan kaya ya Mbak ya. Kita sudah menang dari alamnya, kemudian mataharinya juga full ya Mbak ya, nggak seperti di luar negeri yang kadang musim salju, musim panas. Tapi kalau di Indonesia kan panas itu sepanjang tahun, jadi matahari itu kan bagus untuk pertanian, untuk tanaman itu bagus sekali. Jadi Pak Prabowo itu sudah mendengungkan kepada kami penyuluh-penyuluh untuk meningkatkan swasembada pangan dan supaya tercapai dan mandiri. Tapi namun demikian itu juga banyak kendala seperti tadi, para petani kan membutuhkan BBM tadi untuk
supaya traktornya tetap jalan, pompa airnya tetap jalan untuk menjaga pertaniannya. Karena kalau sekarang itu kalau macul kayaknya sudah jarang ya Mbak ya, apalagi sekarang petani-petani itu udah tua-tua, yang muda-muda kayaknya mikir-mikir malu. Aduh. Kayaknya gimana gitu ya Mbak ya. Jadi sekarang kalau lihat di jalan itu di sawah-sawah ya mbah-mbah kayaknya ya Mbak ya. Kalau seusia muda itu kalau untuk macul itu kayaknya gengsi, yang pertama gengsi, kotor, kemudian ya panas lah ya Mbak ya, masuk mau pakai skincare malah pakai kan kayak nggak sesuai dengan budget ya, jadi perawatannya udah jadi mereka harus sekarang menggunakan teknologi untuk traktor. Kemudian sekarang nanam padi pun sekarang sudah ada alatnya sendiri Mbak, alatnya itu alat tanam, karena sekarang mencari tenaga tanam itu juga luar biasa susah Mbak. Perempuan-perempuan itu juga yang nanam itu juga tua-tua juga. Kalau yang perempuan-perempuan sekarang yang masih muda-muda ya nyari kerjaan yang lain, yang mungkin malah sering sukanya yang di pelayan toko atau gimana, walaupun mungkin kalau biaya nanam itu mungkin lebih, sekarang kan memang biaya menanam itu mahal Mbak, karena memang semakin sedikit tenaga tanamnya sekarang, jadi tenaga macul itu juga susah dicari. Jadi sehingga sekarang sebenarnya peluang di pertanian itu juga ya menjanjikan ya Mbak, karena memang semakin sulitnya tenaga kerja, karena kayak petani itu kan butuh menanam. Jadi kalau misalnya mau nggak mau ya harus mau membayar mahal. Ketika ada tenaga membantu itu juga kita harus membayar mahal. Karena itu untuk menyiasatinya kita memakai teknologi, mempunyai alat-alat, menggunakan alat pembajakan seperti traktor, kemudian pompa air, kemudian alat tanam. Nah itu semua itu kan membutuhkan yang namanya bahan bakar ya Mbak, bahan bakar minyak. Jadi selain solar itu juga ada pertalite, itu pompa air itu biasanya menggunakan pertalite. Nah itu kalau tidak disubsidi tentu saja bagi petani ya berat ya Mbak ya, seperti kita yang pakai mobil aja sekarang milihnya yang pakai barcode itu Mbak. Nah itu juga kan subsidi ya, jadi walaupun kalau mobil-mobil itu yang bahkan yang mobil mewah pun dia mending bikin barcode untuk mendapatkan yang lebih agak miring, tapi ya itu ya juga pilihan sih kalau pakai yang mobil. Tapi kalau bagi traktor itu memang penting sekali untuk mendapatkan subsidi itu, supaya kalau harganya mahal tentu kalau panennya murah kan nggak cucuk ya Mbak ya, untuk biaya produksinya mahal tapi panennya kurang memuaskan. Nah, itu kan tentu saja kasihan petani loh. Karena itu pemerintah membantu membuat subsidi ini supaya meringankan petani gitu Mbak. Tapi memang benar sih kalau misalnya dari upah aja gitu ya, karena kayaknya kalau menganggap petani itu kerja yang rendah tuh gimana gitu ya, upah ya sedikit aja gitu. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong terkait kebijakan ya, ya selinting-selinting ada informasi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ya BBM bersubsidi gitu untuk sektor pertanian. Nah namun kebijakan-kebijakan itu yang nyata tuh seperti apa sih begitu? Ya jadi untuk BBM itu kita sebenarnya itu kalau subsidi untuk pertanian itu sudah ada sejak dulu Mbak, tapi untuk rekomendasinya itu kalau dulu itu cukup lewat desa, jadi mereka datang ke desa terus direkomendasikan dari kepala desanya untuk membeli BBM menggunakan jeligen. Karena kalau membawa alatnya kan nggak mungkin Mbak, kita mau mengisi solar ke traktor kan nggak mungkin traktornya dibawa ya Mbak ya, nanti jalannya rusak Mbak. Jadi nggak mungkin membawa, jadi kan harus memakai jeligen. Nah sementara kalau memakai jeligen itu kadang ya Mbak ya kadang kalau pas beli mampir ke mana itu ada sidak itu kayak gimana ya Mbak ya, kalau membawa jeligen itu dikira kadang pengepul. Nah itu Mbak saya ngomongnya dikira pengepul itu. Nah jadi kayak penimbunan atau seperti apa. Nah oleh karena itu kan sekarang didisiplinkan lagi. Oleh karena itu sekarang adanya barcode itu kan untuk mendisiplinkan. Nah kalau kita menggunakan jeligen terus kita sudah punya barcode kan itu sebagai senjata ya Mbak. Oh ini kan saya membeli pakai jeligen tapi kan saya punya barcode. Nah ini kan dari pemerintah, dari dinas, jadi mereka punya senjata. Kalau membeli jeligen terus pakai
kreyeng itu banyak kan, kadang dikira pengepul itu kalau membeli banyak juga kan. Kalau traktor itu kan jalan terus, jadi tiap minggunya kan pasti butuh yang banyak ya. Jadi kalau dikira jilgannya banyak di rumah, nah itu malah jadi sasaran ya sidak seperti tadi. Jadi maka barcode ini dari petani itu penting untuk menjaga keamanan, ya, mendisiplinkan dari petani itu juga supaya mereka juga aman membelinya, tidak dituduh sebagai pengepul atau malah itu ya Mbak. Penuduhan pengepul, iya, penimbunan gitu kan ya. Apalagi BBM yang sudah mulai menipis lagi, iya, oplos gitu ya. Oke. Nah, terkait masalah hukum, peraturan dan lain sebagainya. Tapi mengapa sih sebenarnya kalau petani itu perlu surat rekomendasi BBM? Tadi memang sudah disampaikan juga gitu. Tapi toh juga dia memakai uangnya sendiri begitu. Iya. Kali kalau nih surat, nih udah disubsidi, nggak usah bayar kalau misalnya ke POM atau kita, nggak masalah dong. Iya. Gimana Emang ya, emang uang-uangnya sendiri ya. Kenapa kok dipersulitnya? Emang banyak petani itu juga mengeluhkan Mbak, kayaknya kok dipersulit ya, mau beli uang duit-duitku dewe, nah kok dipersulit. Gitu ya. Nah, ya seperti tadi karena pembelian menggunakan jeligen itu Mbak, jadi memberikan ya asumsi yang berbeda lah. Oleh karena itu BBM ini penting untuk petani itu, karena memang dasar hukumnya juga sudah ada, PPPH Migas nomor 2 tahun 2023 itu tentang penerbitan surat rekomendasi. Jadi para petani yang ingin membeli BBM baik solar maupun pertalite itu harus menggunakan surat rekomendasi. Dan sekarang mulai tahun 2025 surat rekomendasi yang dulunya dari kepala desa itu sudah tidak berlaku lagi karena tidak berbarcode. Nah, sekarang kan sudah musimnya barcode. Nah, itu petani harus mengajukan itu surat rekomendasi itu ke Dinas Pertanian Mbak. Sekarang sudah sebenarnya simpel sih, cuma petani datang ke kecamatan, ke kantor BPP Pertanian. Nah itu mereka mengajukan, ini saya mau mengajukan untuk traktor. Nah itu fungsinya apa? Supaya seperti tadi, untuk menjamin supaya itu solarnya itu sampai ke yang berhak. Karena memang seperti tadi kalau membeli menggunakan jeligen itu kan banyak yang disalahgunakan ya Mbak ya. Mungkin karena ditimbun supaya nanti kalau pas BBM naik, nah itu bisa dijual. Itu kan harganya tentu saja itu kan tidak sesuai yang berhak ya Mbak. Jadi kalau menggunakan barcode seperti ini kan harus petaninya yang langsung yang punya, jadi dia tidak bisa digunakan untuk petani lain. Kemudian juga bisa karena adanya ini juga bisa mengurangi beban petani juga, karena dengan adanya subsidi tentu saja harganya kan lebih miring ya Mbak. Dia bisa beli banyak dengan harga yang lebih miring, jadi mengurangi biaya produksi juga pada petani. Kemudian seperti tadi bisa mencegah penyelewengan juga, karena petani ini sudah punya barcode sendiri, jadi dia beli untuk dirinya sendiri, dia juga tidak bisa membelikan orang lain karena sudah dijatah Mbak. Jadi dengan barcode seperti ini jatahnya berapa sih, untuk kan kita bisa tahu ini solar untuk traktor itu kalau seminggu tuh habisnya segini. Jadi ya itu sesuai Mbak, jadi petani itu mendapatkan sesuai jatahnya lah, seperti kuotanya. Jadi tidak bisa lebih, tidak kalau kurang sih mungkin masih bisa, tapi kalau melebihi terus mungkin sisanya mau tak jual nah biasanya nakal ya. Kalau nakal seperti itu ya itu makanya adanya surat rekomendasi ini supaya lebih tertib, supaya tidak disalahgunakan, tidak dijual kembali, tidak ditimbun lah pokoknya istilahnya. Jadi surat rekomendasi ini sesuai untuk menjaga keamanan dari penggunaan dan mencegah penyelewengan itu tadi. Oke, berarti dari dinas juga bisa menghitung nih, ini berapa liter, nanti berapa hari habisnya, begitu juga begitu? Bisa, iya bisa. Nggak bisa macam-macam nih ya. Gitu. Tapi kalau misalnya dari sekian banyak alat pertanian, terus kemudian orang juga inginlah meminta surat rekomendasi, apakah semua bisa tuh mendapatkan surat rekomendasi BBM tersebut, atau mungkin orang biasa atau hanya petani saja, atau seperti apa gitu? Ya, jadi untuk alat pertanian tuh banyak sekali ya Mbak, dari mulai tanam sampai panen itu semuanya ada peralatannya. Jadi tapi tidak semuanya Mbak, ternyata. Nah ini untuk
penanaman itu misalnya untuk pertama pengolahan lahan itu traktor jelas ya Mbak, itu mendapatkan subsidi. Kemudian alat tanam itu ada Mbak, alat tanam padi itu ada, itu juga bisa mendapatkan surat rekomendasi. Kemudian ada juga itu yang buat nyemprot atau sprayer itu juga kan ada yang memakai ala bensin itu juga ada. Kemudian pompa air itu pun Mbak, kalau pompa air itu digunakan di sawah itu bisa meminta rekomendasi dari Dinas Pertanian. Tapi kalau pompa airnya untuk ngisi kolam itu kan masuknya perikanan ya Mbak, itu mintanya ke Dinas Perikanan Mbak. Jadi sama-sama pompa tapi fungsinya untuk apa? Nah, kalau untuk sawah, mengairi sawah itu ke pertanian, tapi kalau mau cuma ngisi kolam itu ternyata ke perikanan. Jadi sekarang ya gimana ya, lucu-lucu gimana ya, kenapa nggak sekalian aja sih loh? Iya ya, sama-sama alatnya itu padahal Mbak. Jadi itu nggak bisa, jadi kita harus menanyai dulu, Pak ini kagem nopo Pak, kalau ini untuk ngairi sawah, oh ya kami terima, tapi nanti kalau ya kadang gue ngisi kolam. Nah kalau dua-duanya gimana tuh? Nah, dua-duanya itu ya kita ambil jalan tengahnya aja Mbak. Misalnya untuk pengairan sawah kan itu tidak sepanjang itu kan cuma paling berapa bulan itu. Nah, itu bisa memakai yang ke pertanian. Nanti kalau nanti sudah selesai untuk pengairan sawahnya nanti yaitu minta ke perikanan. Dan kalau perikanan itu SPBU-nya khusus Mbak. Jadi itu SPBU-nya itu di mana itu Mbak, Jatimalang buat gimana itu ya. Nah itu susahnya di situ. Kadang petani itu yang mau ngisi kolam, aduh kok SPBU-nya kan khusus, jadi jauh ke itu Jatimalang. Jadi ya agak merepotkan ya. Sebenarnya ya kami juga kasihan, maksudnya kalau masuk perikanan tapi belinya, coba bayangkan kalau yang beli orang bener orang kali gesing harus beli SPBU sampai ke Jatimalang, itu kan kayaknya ya nggak cocok ya Mbak. Harus bikin dua nih. Iya, soalnya kalau di luar itu nggak bisa Mbak, itu memang khusus SPBU untuk perikanan. Kan untuk tambak-tambak itu kan banyak kan di sana, jadi untuk perikanan memang dipusatkan di Jatimalang supaya lebih tertib, tidak di mana-mana ada. Tadi cuma satu-satunya di Purworejo itu ya cuma di SPBU Jatimalang, karena memang yang di sana kan banyak tambak-tambak. Jadi kalau yang di luar itu ya nah ya terima kasih ya Mbak, jadi jauh. Nah ternyata untuk laut pertanian juga tidak semua Mbak. Jadi kalau setelah panen kan itu ada, kalau setelah dipanen kan digiling ya Mbak ya, dari penggilingan padi. Nah itu kan kalau secara fungsi kan kalau penggilingan padi kan pertanian ya Mbak ya, tapi ternyata itu juga nggak mendapatkan surat rekomendasi dari pertanian. Tapi jangan khawatir, itu masuknya dinasnya beda lagi Mbak. Jadi pusing ya Mbak. Itu maksudnya dinas apa Mbak, itu KUM Koperasi KUKMP. KUKMP itu karena masuk sebagai badan usaha. Jadi kan kalau penggilingan kan usaha ya Mbak ya. Ya walaupun usahanya pertanian. Tapi itu kok ranahnya masuknya ke itu ke desa, beda dinas lagi. Jadi kadang kami ya sebagai petugas ya menanyai dulu ini untuk apa, karena kalau penggilingan padi kan itu solarnya kan lebih banyak ya Mbak, jadi untuk kebutuhannya lebih banyak. Jadi di maksudnya tuh kelasnya usaha, jadi maksudnya dinas koperasi KUMP. Kemudian kalau misalnya pakai itu kalau ada apa Mbak namanya, kalau pas ada hajatan itu mengisi apa namanya itu solar untuk ketika listrik padam itu apa namanya ya genset. Nah genset itu betul Kak. Kalau mau mengisi genset itu juga kadang kan petani juga butuh genset ya Mbak. Tapi itu juga masuknya ke ranah dinas yang lain. Nah itu kadang ya gimana ya, kadang kita kasihan juga kepada petani, harus pindah ke sini ke sini. Jadi ya kita ikuti aturannya aja lah. Memang seperti itu maunya ya. Yang penting kita mendapatkan barcode, kita bisa mendapatkan BBM disesuaikan kita sesuai jatahnya ya. Harus ya mau tidak suka ya harus mengikuti aturan, mau kesana kemari ya, supaya mengenal
ternyata dinasnya banyak. Begitu ya, malah disutur ya dinas gitu. Tapi memang benar-benar kebijakan dari pemerintah pusat begitu. Seperti itu. Iya, dari kan udah BPH Migas Mbak seperti itu. Jadi memang masing-masing kalau dinasnya mungkin di masing-masing kabupaten kan beda-beda ya Mbak, namanya juga nama dinas-dinasnya juga beda. Tapi kalau di dinas Projo itu khususnya Projo, kalau perikanan ya ke dinas perikanan, kalau yang pertanian ya ke perikanan, terus untuk usaha-usaha itu juga maksudnya ke dinas KUMP itu. Oke, begitu ternyata susah-susah mudah ya kan. Ya inilah diisengin sedikit lah ya. Gitu. Tapi misalnya alat penggiling tadi sudah disampaikan, penggiling ini tidak dapat tuh mendapatkan rekomendasi. Gimana nih kalau misalnya caranya biar petani itu bisa punya subsidi BBM gitu? Itu kadang ya banyak petani juga yang kadang sudah ke kami, ternyata dia usahanya penggilingan padi, ya kami arahkan aja Mbak langsung ke dinas koperasi sana, itu menjadi wewenangnya beliau juga ya. Terus kemudian untuk ada juga Mbak yang alat pertanian juga seperti roda 3 atau 3 roda ya Mbak? 3 roda. 3 roda ya. Tinggal sorong. Apa itu namanya? Itu yang kendaraan roda 3 itu Mbak yang VR gitu ya. Maaf menyebut merek itu ada VR itu kan biasanya untuk ngangkut hasil panen ya Mbak ya. Itu berarti kan bermesin itu ya. Ya, bermesin itu kan alat pertanian juga kalau untuk mengangkut misalnya pupuk biasanya untuk supaya sampai ke sawah itu kan diangkut pakai itu. Kemudian kalau panen diangkut. Itu kan sebenarnya alat pertanian. Itu ternyata juga tidak masuk dalam surat rekomendasi ini Mbak. Jadi kenapa? Karena kalau VR itu kan ber-STNK ya Mbak ya. Jadi kendaraan pertanian walaupun pertanian itu karena sudah ber-STNK itu bisa dipakai kemana-mana. Itu masuknya ke My Pertamina Mbak. Jadi daftar sendiri yang pakai aplikasi itu Mbak. Kalau kita pas di SPBU lihat itu ada yang karena barcode, nah itu masuknya ke situ. Karena kalau 3 roda itu kan bisa dibawa ya Mbak ya, dibawa ke SPBU-nya, jadi bisa jalan. Jadi itu tidak masuk, tidak perlu surat rekomendasi, tapi dia download sendiri aplikasi yang di My Pertamina itu, kemudian mendapatkan barcode. Jadi kalau kendaraan pertanian yang sudah ber-STNK itu dianggap seperti mobil, jadi tidak masuk ke ranah kami untuk mendapatkan surat rekomendasi, tapi mendaftar di My Pertamina gitu. Oke, nah ini kali ini yang terpenting juga gitu ya, syaratnya kalau misalnya kita mau minta rekomendasi, terus kemudian kalau syaratnya pengajuannya siap, bagaimana tata cara selanjutnya dan lain-lain. Ya, untuk syaratnya tentu saja ber-KTP ya Mbak ya. Untuk KTP itu kalau di kami itu ya KTP-nya ya Purworejo Mbak. Jadi kalau kita takutnya kalau KTP-nya luar Purworejo itu, waduh ini nanti bisa diselewengkan, dibawa ke sana di luar itu kan nggak boleh membawa BBM ke luar itu kan dalam jumlah banyak itu kan nggak boleh. Nah itu harus KTP, kalau bisa KTP yang Purworejo. Kemudian nanti petani itu datang dan mengisi surat pengajuan permohonan itu. Jadi tentu saja nanti diisi permohonannya, kemudian alatnya, jumlah alatnya, terus fungsi alatnya apa saja. Kemudian setelah mengisi permohonan, kami dari petugas itu memverifikasi benar nggak sih ini, kita memfoto alatnya, kemudian nomor mesin itu juga perlu Mbak. Nanti kalau biasanya kan sekarang juga banyak Mbak curian ya. Jadi traktor itu di sawah itu juga karena memang mungkin lah besok mau dipakai lagi daripada dibawa pulang ditinggal lah, itu biasanya ada yang hilang. Nah oleh karena itu supaya sesuai, ini traktornya nomor rangkanya ini, nomor mesinnya ini, itu sesuai. Nah itu kita dari petugas memverifikasi benar enggak ini miliknya ini, benar apa enggak. Jangan-jangan ngaku-ngaku aja kan bisa ya Mbak ya, supaya mendapatkan BBM dia ngaku-ngaku pakai foto. Nah itu nanti kita foto, nah kemudian kita masukkan aplikasi. Nah itu nanti jumlahnya itu jadi ada aplikasinya. Jadi dari BPH Migas kita tinggal memasukkan ke sistem. Nah nanti sudah jadi, nah nanti kita berikan kepada yang bersangkutan gitu. Oke, begitu. Nah kalau misalnya jenis-jenisnya ada nggak, ditentukan nggak ini BBM apa gitu untuk mendapatkan subsidi? Ya jadi setelah tadi dokumennya sudah siap, kemudian ditanya Pak ini kalau jenis BBM-nya sih kalau traktor itu hampir
pakai solar semua Mbak. Jadi kayaknya belum ada traktor pakai pertalite, itu kayaknya belum ada. Jadi kalau traktor itu ya menggunakan solar. Kemudian untuk pompa air itu biasanya menggunakan pertalite. Ada juga itu mesin panen itu ada yang menggunakan pertalite, bisa menggunakan solar. Jadi untuk kalau pertama kan mewah ya Mbak, nggak perlu subsidi katanya, dianggap mampu ya berarti ya, nggak perlu, walaupun kemarin dioplos-oplos itu nggak masuk dalam ranah subsidi ya. Jadi untuk yang mendapatkan subsidi itu cuma solar untuk traktor dan untuk pertalite itu untuk pompa air. Jadi dua itu aja. Jadi kalau yang lainnya misalnya yang mewah-mewah ya kayaknya mau bisa beli yang mewah ngapain disubsidi ya Mbak ya. Jadi untuk solar sana pertalite aja. Betul sekali. Berarti nanti kalau misalnya sudah diajukan dan lain sebagainya, tinggal nanti verifikasi lapangan dari dinas aja selesai kan gitu ya. Oh bagian oke deh buat Anda mendengar Irama FM. Yes, ada beberapa hal mungkin yang langsung aja disampaikan kepada narasumber kita ya terkait mungkin pengajuan suratnya, apakah ada kesusahan-kesusahannya dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya setiap ingin membeli harus mengajukan atau memang ini udah ada berapa tempo dan lain sebagainya. Terus kuota pembeliannya apakah sama dengan semua alat atau berbeda alatnya, kan kadang-kadang alatnya beda, oh ini seperti ini, beda lagi aturannya dan lain sebagainya. Itu seperti apa? Ya, kalau untuk pengajuan ini cuma sekali sih Mbak. Jadi sekali pengajuan itu nanti berlaku sampai 3 bulan. Jadi nanti petani bisa tahu ini besok mau ngolah lahan, misalnya seminggu lagi mau ngolah lahan, jadi dia siap-siap untuk mengajukan permohonan. Karena surat rekomendasi ini ditandatangani langsung oleh Bapak Kepala Dinas Pertanian. Jadi kan kalau kepala dinas kan kadang di tempat ya Mbak, untuk meminta tanda tangan ya kadang ya kalau di tempat ya gampang, tapi kalau pas kebetulan beliaunya pas kebetulan dia beliaunya dinas keluar sampai berapa hari kemudian, soalnya kan itu sekali penerbitan itu kan sudah muncul itu Mbak tanggalnya. Jadi kalau sudah terhitung ketika itu surat rekomendasi sudah terbit itu sudah muncul tanggalnya, jadi itu tanggalnya kan berjalan. Nah itu kalau tidak ditebus itu hangus Mbak. Jadi kalau nggak beli kalau kita terkendalanya sih di waktu dong, di tanda tangan. Iya, jadi kita kejar-kejaran ya, mau tidak mau kadang ya kita nungguin di kepala dinasnya acaranya apa, misalnya kita tunggu sampai sore kemudian supaya nanti nggak hilang atau nggak hangus. Nah untuk setelah 3 bulan itu petani itu perpanjangan aja Mbak, cuma perpanjangan ya, cuma laporan ke kami, nanti dibuatkan surat perpanjangan dan nanti 6 hari sebelum itu habis petani harus segera mengajukan, karena kalau sudah telat ya kayak membuat baru lagi, memang lebih susah lagi. Jadi lebih baik kalau 6 hari kira-kira diingat-ingat lah supaya ini tanggal berapa habisnya. Nah itu bisa meminta perpanjangan lagi. Kemudian untuk semua alat ya seperti tadi ya Mbak, jadi untuk traktor aja itu ada yang traktor besar, ada yang traktor kecil. Jadi tentu saja kalau yang besar kan membutuhkan banyak, solarnya lebih banyak. Nah itu tentu saja kuotanya juga berbeda. Nah tergantung jenis. Kemudian itu kan kalau traktor kan ada kapasitasnya Mbak, daya kapasitasnya misalnya 8,5 tenaga kuda, itu berbeda lagi dengan traktor yang kecil, itu kan kapasitas kuotanya tentu lebih kecil. Jadi tergantung dari jenis alatnya, kemudian untuk penggunaannya juga itu pengaruh. Jadi kuotanya itu tentu saja sesuai dengan jenis alat-alatnya, jadi berbeda-beda gitu Mbak. Oke. Ini kalau misalnya mau membuat surat rekomendasi bayar tidak sih? Ini yang ditunggu juga nih. Gratis Mbak. Oh gratis, perpanjangan juga gratis. Gratis itu sebagai pelayanan kami kepada petani ya, kepada negara juga supaya kita tetap makan lah Mbak. Oke betul ya, berarti aman-aman aja ya, gratis begitu, asalkan memang harus tepat aja waktunya gitu. Oke, digunakan sebaik mungkin. Nah itu tadi beberapa rekomendasi BBM subsidi ya dalam pertanian, dari syarat, prosedur, manfaat dan lain sebagainya sudah disampaikan oleh narasumber kita semuanya ya. Apabila nanti sekiranya belum disampaikan kepada pendengar sekaligus untuk disampaikan, kemudian masuk ke closing statement untuk memberikan pesan, kesan dan lain sebagainya untuk menutup jumpa. Silahkan. Ya, terima kasih kepada petani, khususnya para kadang tani yang mau mengajukan permohonan BBM. Monggo silakan
datang langsung ke kantor yang ada di kecamatan. Itu setiap kecamatan sudah ada Mbak kantor pertanian. Jadi langsung saja membawa KTP, kemudian mengisi surat permohonan, kemudian nanti kalau sudah dari petugas akan memverifikasi layak apa enggak mendapatkan BBM tersebut. Ternyata kalau pas kita ke rumahnya, ternyata rumahnya gedung mageran-mageran. Kayaknya ya nggak layak juga ya Mbak ya. Tapi kayak punya sawah. tapi punya sawah. Ya kayak mikir 2 kali. Tapi yang beliau punya traktor ya gimana lagi ya. Udah kita harus ya tetap memverifikasi. Kita terbitkan surat rekomendasi. Kemudian rekomendasi ini berlaku 3 bulan. Jadi nanti petani monggo yang sudah kira-kira aduh kok udah 2 bulan, terus kemudian besok lagi mau pakai lagi supaya tidak terlambat, nanti kurang lebih seminggu sebelum selesai itu mengajukan perpanjangan. Dan perlu digarisbawahi bahwa pelayanan ini gratis Mbak ya, jadi tidak dipungut biaya apapun. Jadi monggo pada petani manfaatkan momen ini, karena surat rekomendasi dari kepala desa sudah tidak berlaku, sekarang sudah rekomendasi harus berbarcode. Jadi monggo langsung ke kantor kecamatan, di kantor pertanian di kecamatan. Jadi memudahkan lah, tidak memberatkan. Sebenarnya kalau petani ikut aturan ya gampang, kita tidak enak sesuai. Nanti kita arahkan juga kalau memang untuk pertanian ya diarahkan ke kami. Mungkin kalau untuk yang lainnya nanti kita bisa membantu mengarahkan begitu Mbak. Oke, berarti yang dari desa sudah tidak berlaku lagi, tapi melalui kecamatan gitu ya, kantor pertanian yang ada di kecamatan begitu. Oke, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo pada kesempatan hari ini ya. Semoga nanti bermanfaat buat Anda semuanya. Ditunggu informasi-informasi kembali dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo bersama narasumber-narasumber yang oke semuanya gitu ya. Oke. Dan thank you. Semoga nanti bisa jadikan referensi buat para petani yang ada di Kabupaten Purworejo khususnya, supaya kita lebih sejahtera lagi, bisa memanfaatkan momen yang baik otomatis terkait dengan pertanian yang berhubungan dengan BBM bersubsidi begitu. Oke, kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di 88,5 Irama FM, top lagunya pasti infonya.